Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Desilatu. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas MIPA, jurusan Matematika Program Studi Pendidikan Matematika. Saya dari kelas A dengan NIM 411423013. Baik, pada kali ini saya akan membuat video tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Nofrianti Jafri, SPDI MPDI, yaitu tentang hakikat penciptaan dan tujuan hidupnya di dunia. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Menurut Tirta Rahaja dan Lasulo tahun 2005, sifat hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang prinsipil yang membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, wujud hakikat manusia. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan adalah kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, memiliki kata hati, memiliki moral, kemampuan bertanggung jawab, dan rasa kebebasan atau kemerdekaan, menyadari hak dan kewajiban, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikut ini penjelasan ringkasannya. Yang pertama, kemampuan menyadari diri manusia, menyadari tentang aku, yang membedakan mengambil jarak dari engkau, aku, lain, bukan aku, ia, mereka, dan lingkungannya. Kemampuan bereksistensi manusia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Disebut kemampuan bereksistensi manusia bukan berada, melainkan mengada. Atau bereksistensi implikasi dalam pendidikan. Peserta didik diajar untuk belajar dari pengalaman, mengantisipasi sesuatu keadaan atau peristiwa, melihat prospek masa depan, mengembangkan daya imajinasi kreatif. Berikutnya tugas pendidikan. Pendidikan bertugas meningkatkan kemampuan berusaha dan menghayati hasil usaha dalam kaitannya dengan takdir. Perlunya pendidikan keagamaan sebagai wahana mencapai kebahagiaan yang intinya pada pendidikan keluarga. Dimensi hakikat manusia. Yang pertama, beberapa aliran tentang dimensi hakikat manusia. Ada beberapa sudut pandang dalam melihat dimensi hakikat manusia. Masing-masing sudut pandang menimbulkan aliran, yaitu monisme, spiritualisme, materialisme, atomisme, dualisme, pluralisme, dan evaluasionisme. Beberapa pilihan tentang dimensi hakikat manusia sebagaimana tersirat dalam paparan di depan, bahwa tidak semua aliran tentang hakikat manusia tersebut dapat diterima. Berikutnya, pengembangan dimensi hakikat manusia. Berbagai dimensi hakikat manusia atau keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keagamaan. Sebagaimana telah disebut di muka, dianugerahkan Tuhan sebagai potensi, bakat, pembawaan, naluri, tidak dengan sendirinya menjadi aktualisasi. Selanjutnya, teori hakikat manusia. Ada 4 teori atau pandangan tentang hakikat manusia, yaitu pandangan kelompok psikoanalitik, kelompok humanistik, Martin Buber, dan kelompok behavioristik. Yang pertama, pandangan psikoanalitik. Kaum psikoanalisis berpendapat bahwa manusia digerakkan, dikontrol dorongan-dorongan intrinsik dari dalam dirinya, tenaga dalam, untuk memuaskan biologisnya. Yang kedua, pandangan humanistik. Regors, tokoh humanistik, berpendapat bahwa manusia itu memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan positif. Manusia itu rasional, tersosialisasikan, dan dalam beberapa hal dapat menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, pandangan Martin Buber. Buber berpendapat bahwa manusia tidak dapat dikatakan pada dasarnya dosa dan dalam genggaman dosa, melainkan manusia merupakan suatu keberadaan atau eksistensi yang berpotensi. Yang terakhir, pandangan behavioristik. Kaum behavioristik atau Skinner menganggap bahwa manusia sepenuhnya makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Lingkungan menjadi penentu tunggal tingkah laku manusia. Selanjutnya, agama dan ruang lingkupnya. Yang pertama, ada agama. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi.
Sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religar yang berarti mengikat kembali. Maksudnya, dengan berreligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu tradisi. Agama itu, kata bahasa Sanskerta yaitu bahasa agama Brahmana pertama yang berkitab Veda, ialah peraturan menurut konsep Veda yang diutarakan oleh Dr. Mahmud Galib. Selanjutnya adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, diamanatkan kepada umat pengikut utusan Allah. Jadi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Isa, dan Isa, agama Allah adalah agama Islam, meskipun sekarang agama Yahudi diklaim sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga dengan ajaran Kristen diklaim sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Padahal sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa itu untuk masalah akidah adalah sama-sama mengesahkan Allah, hanya berbeda dalam hal syara yang lain. Jadi makna Islam dapat dipersempit lagi sebagai agama yang diamanatkan kepada umat pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Ruang lingkup Islam. Secara garis besar, ruang lingkup Islam terbagi atas 3 bagian, yaitu hubungan manusia dengan penciptanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya ada firman Allah lagi yang artinya, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam atau menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus." Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya ada hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia atau disebut pula sebagai ajaran kemasyarakatan. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada bertumpu pada satu nilai, yaitu saling menolong antara sesama manusia. Berikutnya hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini berwujud tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja, dengan hak. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Quran Surah Ibrahim ayat 19. Manusia dikaruniai akal sebagai salah satu kelebihannya. Ia juga sebagai khalifah di muka bumi. Namun demikian manusia tetap harus terikat dan tunduk pada hukum Allah. Alam diciptakan oleh Allah dan diperuntukkan sebagai kepentingan manusia. Keempat, ada fungsi agama. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup, penolong dalam kesukaran, penentram batin, dan pengendali moral. Nah, sampai sini video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.